Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Oke, kembali lagi dengan dosen kalian Ridho Aslam di kelas post production. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang metode editing motion dan implementasi konsep montage ya. Pertama kita bikin dulu sequence-nya ya. Bikin dulu sequence, klik file new atau bikin project-nya terlebih dahulu. Bikin project-nya jangan lupa yang diklik adalah panel berikut. Sorry, ini saya sedikit oke di project ya. Ini pastikan dia capture-nya sudah HTV, kemudian nama filenya tentukan namanya apa. Ya, boleh nama kalian atau kode nama yang kalian sudah pahami. Kemudian yang berikutnya, dia akan membuat sequence ya kan. Bikin sequence, metode editing mode-nya ke custom ya. Kemudian di sini time base-nya boleh 24 aja supaya nggak terlalu berat. Frame size untuk ukuran belajar 1280x720. Aspek rasionya adalah 16:9 atau square pixel. Dan rasionya adalah 16:9. Kemudian di sini kita klik OK, maka nanti akan muncul sequence ukuran seperti ini. Kemudian pada folder yang sudah saya ajak untuk kalian download, pastikan dibuat dalam satu folder khusus seperti ini. Wah, ini ada teman kalian nih. Di folder khusus seperti ini. Dan folder seperti ini disimpan di tempat yang directory yang sudah kalian simpan dan kalian mudah mencarinya. Jadi jangan sampai kalian simpan tapi nggak tahu di mana. Nah, setelah itu kan saya minta ada mendownload lagu ya. Nah, lagunya kalian masukkan semua ke project ya. Ya, jadi nanti masukkan lagunya di project. Nah, ini ada sekian satu, kemudian foldernya satu masukkan semuanya ya. Metode menginputnya bisa dari folder begini langsung di drag masukkan ke sini ke project atau kamu klik file import. Klik file import di sini, kemudian langsung klik filenya CSGY yang seperti ini, kemudian kamu klik import folder. Kalau nggak ada menu input folder, nanti kamu cuma klik open, yang ada cuma masuk satu file aja atau satu folder saja, atau dia diminta buka foldernya aja gitu nih, open nih. Nah, ya. Sebenarnya bisa memasukkan semua filenya di sini elemen gambarnya tadi, tapi nanti kesannya berantakan. Nah, jadi kita bikin folder di sini, ya. Kalau semisal nggak bisa, ya wis, masukin semuanya, berantakin dulu, nggak apa-apa. Nanti bikin new item, kemudian di sini bikin yang namanya, klik ini, nanti bikin bin baru ya, icon new bin, kemudian bikin nama folder, mungkin gambar. Kemudian file-file gambar yang ada di sini ya, yang hamburan tadi masukkan ke folder. Ya, kalau saya sudah ada gambarnya karena saya pakai yang SSG yang tadi sini ya. Karena saya langsung drag in satu folder. Berikutnya, nah kita masukkan sorry ini saya hapus dulu ya. Sorry, nggak usah saya hapus ya. Saya bikin sequence baru aja. Saya bikin sequence baru yang sama. Ini saya klik OK. Nih kan, sudah ada ya. Kita masukkan dulu lagunya. Kemudian kita besarin lagunya supaya kelihatan grafik audionya. Setelah kita bikin grafik audionya, kemudian kita sorry ini ada yang agak lain ya. Bentar. Reference audio saya agak berubah. Saya mau kerjakan dulu. Ini aduh. Oke. Oke. Oke, sudah kedengaran ya. Oke, sudah ada ya. Ini saya kecilin dulu nih, tapi kegedean di kalian. Oke, good ya. Jauh ini kita sudah tahu lagunya, kemudian kita zoomin lagunya dan kita lihat di sini ada spot area yang tidak ada sama sekali. Ini kita hapus, kemudian kita majukan. Ya. Setelah itu kita susun gambar ya. Nah, kita karena gambarnya sudah dalam satu folder ya, berarti kita klik Ctrl A atau pilih semuanya. Nah, pastikan filenya jumlahnya 41. Kemudian kalau dia bukan 41 berarti ada yang double atau ada yang salah tuh. Kemudian klik kiri biasa.
masukkan ke bagian video 1 dan lepas. Oke, berikutnya kita lihat, kita zoom out. Nah, ini sudah ada di atas ya. Berikutnya adalah kita coba untuk blok semuanya dengan cara metode seperti ini. Klik kanan, kemudian klik scale to frame size. Size-nya akan di-resize sesuai dengan ukuran sequence. Kemudian berikutnya kita play dulu. Oke, di sini ada irama beat atau lagu yang berbeda. Makanya untuk mengimplementasikan montas, kita harus memindahkan scene-nya di bagian scene ideal. Jadi ini kita harus coba tes pindahkan ke atas, kemudian kita panjangkan dan kita cek lagi. Oke, good. Dia pindahnya pas ya. Kemudian kita turunin, dia kepotong atau ketiban secara otomatis. Ya. Oke. Oke, idealnya ini terdiri dari berbagai macam jenis gambar nih. Oke, sekarang kita akan blok semuanya dengan keyboard shortcut, pencet keyboard A. Kemudian ini kalau kita klik, nanti semua area yang ada di mouse ini akan terpilih ya, ke belakang, ke kanan. Supaya hanya satu deck atau satu lantai saja, kamu pencet A, kemudian pencet Shift. Kemudian mulai dari gambar kedua. Nah, dia akan terpilih scene yang kedua dan seterusnya nih, kepilih semua nih ya. Tapi hanya satu deck saja karena kamu pencet shift. Nih, ikonnya beda tuh ya. Dari yang panah 1 jadi panah 2. Kemudian kamu pencet selection tool lagi dengan pencet V. Kemudian kamu klik kanan. Kemudian klik split duration. Di sini durationnya kamu pilih. Ini menjadi 00 mungkin 20. Ripple editnya aktifkan, pastikan ini aktif. Kalau enggak pasti akan bermasalah. Klik OK. Oke, ini masih ke lambat. Kita kecilin lagi menjadi 10. Kita klik OK. Masih kita cepetin lagi jadi 05. Oke, ini sudah terlalu cepat ya. Oke, mungkin 10 tadi udah oke ya. Jadi nanti di 10 triple edit oke ya. Berikutnya kita akan membuat gambarnya sesuai dengan irama tempo. Nah, ini memerlukan yang namanya waktu dan timing yang pas. Tapi sebelum itu kita lihat lagi audionya. Audionya di sini lambat banget nih, pelan banget. Jadi kita harus synchronize dengan cara menggunakan pen tool, pencet P ya. Pen tool yang ini, pencet P. Bikin dua pen tool. Pen tool di sini dan pen tool di sini. Pen tool yang di sini naikkan. Dan kemudian monitor soundnya pastikan di range 12. Good. Ya, jadi dia tidak terlalu pelan di awal. Oke. Berikutnya adalah langkah pastikan scene berikutnya ini sesuai dengan beat temponya. Misalnya nih. Nah, di sini ya. Jadi perpindahan lagunya usahakan di sini nih. Perpindahan gambarnya. Nah, gitu ya. Kemudian pencet A lagi, Shift, V, tahan, lempar sedikit ke sini. Ya, lihat. Lihat irama lagunya, grafik lagunya. Ini kasih turunkan sedikit aja. Ini. Ini, masih naikkan depan. Sorry. Ya. Oke, ini terus. Berarti sampai sini. Sampai sini kita cari scene berikutnya yang ini. Kita sini. Ini salah nih ya. Nah, ini mestinya di sini udah ganti gambarnya. Ini masukkan. Ini ya. Masukkan. Ini ya. Masukkan. Ini. Masukkan. Lagi ada di sini.
Oke, ya. Ya, oke. Kita A lagi, pencet shift, kemudian V, masukkan ke sini terus. Oke, balik lagi nih ya. Kita ke Premiere-nya lagi. Di sini kita lanjutin ya. Edit-editnya sesuai dengan irama lagu. Ya, kalau lihat ada gunung yang naik begini, berarti di situ kalian mulai pindahin lagunya. Ini lagi ya. Nah, ini semua ya mainnya berdasarkan insting ya. Ini lagi nih. Ini, kemudian di sini. Nih. Ya. Semua begini jalanin terus metodenya. Iya. Oke, sampai di sini. Nah, karena di sini sudah mulai masuk vokal, maka kita harus pindahkan lagi ya, pindahkan agak sedikit ke belakang, dan ini kita agak panjangin ya. Nah, ini kita kasih zoom in nih nanti ya. Oke, kalau sudah potong-potong, nah ini sudah diedit audionya. Yang ini kita sekarang mainkan yang namanya keyframe-nya ya. Untuk mainkan keyframe seperti di kelas penyuntingan, caranya adalah klik salah satu scene yang mau dirubah keyframe-nya. Kemudian kita klik scale ya. Kita akan zoom in dia ya. Sorry. Kita arahkan dulu ke tengah ya. Nah dulu supaya lebih mudah. Klik point scale-nya. Kemudian arahkan ke sini ya. Ke ujung. Nah, scale-nya kita mulai dari scale-nya kita mulai dari angka saya ulang ya, saya ulang. Ini ke tengah dulu ya. Di sini kita mulai scale-nya 120. Berikutnya kita klik ya, klik scale jamnya, kemudian kita pindahkan di depan ya. Ini jadi motion keyframe untuk yang awal. Kemudian kita ganti angkanya, ini tengah, ini sudah di pinggir, kita ganti angkanya jadi 100, ini untuk keyframe akhir. Oke. Nah, jadi bentuknya nanti zoom out ya, bentuknya nanti zoom out ya. Ini nanti dia sampai di akhir halus ya, smooth. Oke, yang ini berikutnya kita kasih keyframe juga. Keyframe-nya kebalik. Yang ini 100 titik awalnya, titik akhirnya adalah 120. Oke ya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan keyframe, ya kamu bisa melakukannya tanpa harus menggunakan keyframe di tengah. Nah, ini kurang panjang ya. Ini panjangin lagi. Oke, harusnya di sini. Oke, ya, ini kita A, kemudian kita shift, kemudian kita V, kemudian kita pindahkan, kemudian kita klik, kemudian kita panjangkan. Keyframe-nya kita panjangin juga. Kayak gini. Oke, biarin dulu begini ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini scene-nya ya. Scene yang potong-potong kecil kayak gini. Ini kita edit untuk kita berikan keyframe satu per satu ya. Nah, ini pekerjaan yang melelahkan juga nih. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Taruh dulu di tengah. Kita klik. Kita klik. Kemudian kita ganti 120 juga deh. Pindahkan depan belakang, pindahkan. Pastikan di depan 100 ya. Kemudian ini udah jadi. Nah, ini udah ngezoom ya. Ini kalau ngelihat angkanya, ini udah berubah angkanya ya, angka scale-nya. Kemudian kita klik kanan, kita klik copy. Kemudian blok semua area keyframe yang kecil. Ingat, yang kecil tapi scene yang kedua, bukan scene yang pertama lagi.
Nah, scene yang kedua dan terakhir ini kan belum kita bikin keyframe-nya. Jadi supaya cepat, kita blok, kemudian kita klik kanan, klik paste atribut. Pastikan hanya klik area motion. Yang ini matikan, kemudian kita klik OK. Kemudian scene kedua dan seterusnya sudah ada keyframe-nya ya, sudah ada otomatis tersimpan dan tersetup seperti keyframe yang pertama. Oke, kalau ada gambar yang double seperti ini, nah berarti gambarnya harus diganti dengan scene yang lain ya. Cari scene yang lain, masukkan dari sini ya. Kemudian resize kembali, atur scene-nya sesuai durasi yang kita inginkan. Kemudian taruh di bawah, kemudian klik kanan dan paste atribut, klik OK. Ini dilakukan kalau ada scene yang sama. Oke, good. Berikutnya adalah kita sudah punya scene yang zoom in ya. Scene yang sifatnya zoom in. Nah, sekarang yang saya mau adalah scene zoom in untuk yang ganjil, scene genapnya adalah zoom out. Berarti ini harus kita rubah menjadi zoom out. Nah, caranya adalah kembalikan ke angka 100, ini scene yang genap ya. Ini 1, ini 2, 4, 6, 8, 10 DST. Nah, ini kita jadikan 100, kemudian kita klik ini. Klik OK, matikan keyframe-nya jadikan 100. Nah, kemudian di sini di angka keyframe pertama, pastikan ini di awal ya. Jadikan 120. Ya, kemudian kita klik scale, keyframe-nya aktifkan, taruh dia di depan dan keyframe akhirnya adalah 100. Pindahkan keyframe-nya ke belakang. Kemudian klik kanan, copy dan paste atribut sambil pencet shift tahan di area loncatnya atau area scene genap. Genap, ini dia, ini dan ini ya. Kita klik kanan, kemudian kita paste atribut, kita klik motion, kita klik OK. Oke, dia zoom in zoom out. Oke, sip. Berikutnya, kalian bisa mengeksplor diri kalian untuk membuat scene tambahan pada season lagu berikutnya seperti ini sampai ya mungkin bisa sampai selesai dengan gambar yang sama ya. Boleh dilakukan gambar berulang-ulang tapi tidak boleh gambar yang sama dilihat sering dalam tempo yang singkat gitu. Misalnya tempo gambarnya nggak boleh kayak gini nih. Ini di kayak 2 kali begini. Nah, ini kan nggak boleh, ini 2 gambar. Dia harus agak jauh dikit baru boleh ya. Oke, sekian dari saya dan selamat mempraktekannya.